وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. قال المصنف رحمه الله قال الأوزاعي رحمه الله العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما كان غير ذلك فليس بعلم. وقد كان زهري رحمه الله يكتب كلام التابعين وخالفه الصالح بن كيسان ثم ندم على تركه ذلك. وعلى هذا سار أبو حنيفة نعمان عليه من الله رحمة ورضوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله حفظه الله تعالى قال الأوزاعي رحمه الله. Abdul Rahman Al-Auza'i berkata, Al-ilmu ma ja'a bihi ashabu Muhammad. Ilmu adalah apa yang datang dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena diriwayatkan melalui mereka Al-Quran dan As-Sunnah ini. Kemudian pun kalau mereka punya pandangan, maka itu pandangan yang terbaik dalam Islam. Fama kana ghairu dzalika falaysa bi'ilm. Selain itu maka bukan ilmu. Maksudnya bukan ilmu di sini adalah bukan masdarnya ilmu, bukan. Adapun kalau ilmu di sini mutlakkan maksudnya masdar, sumber ilmu. Ya, ini tidak menafikan, tentu saja maksudnya tidak menafikan kalam selain mereka itu bukan ilmu, bukan gitu. Kalau enggak gitu ya qawaid fiqih itu kira-kira apa? Terus kitab-kitab di tasnif, dirancang, usul fikih, akidah, fikih dan seterusnya, itu semua ilmu semua. Hanya saja kita mengenal ketika ilmu dimutlakkan, maka dalam Islam seharusnya itu dimutlakkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun kalam ulama itu ra'yun, memang berdasarkan kaidah dan itu merupakan ilmu juga. Tapi tidak bisa secara mutlak dikatakan itu ilmu begitu saja. Maka ilmu harus disandingkan lagi dengan kebenaran dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau misalnya kita katakan al-jumlah mufidah itu apa? Wa lafdhun mufidun yatarakabu bainal kalimatain dan seterusnya. Ini kan kaidah, definisi. Ini ilmu bukan? Apakah ini kalamullah? Bukan. Kalam Rasul? Bukan. Kalam sahabat? Bukan. Tapi ini ilmu? Iya, betul ilmu. Ya, bermanfaat insyaallah. Cuman dia bukan kemutlakan ilmu yang dalam Islam sebagai masdar dari segala ilmu, bukan. Ya, Az-Zuhri menulis kalam tabi'in, kemudian Saleh bin Kaisan melanggar itu, menyelisihinya, tapi kemudian beliau rahimahullah menyesali itu, yaitu menyelisihi tulisan para sahabat atau menyelisihi kebenaran yang dituturkan oleh sahabat. Yaitu dituturkan di sini Az-Zuhri menukil kalam tabi'in, ya. Az-Zuhri ini juga termasuk tabi'in. Wa ala hadza sara Abu Hanifah an-Nu'man alaihi min Allah. Dan begitu pula dengan Abu Hanifah. Baik, tafadhal. Wa qala Ibnu al-Mubarak rahimahullah sami'tu Abu Hanifah radhiyallahu anhu yaqul idza jaa'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam وعلى الرأس والعين وإذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
nakhtaru min aqwalihim wa idza jaa 'anit tabi'ina zahamnahum. Ibnu Mubarak berkata, saya pernah mendengar Abu Hanifah radhiyallahu anhu berkata, "Idza jaa 'ani nabi fa'ala ar-ra'si wal 'ain." Apa artinya? Jika ada datang dari Nabi SAW, fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Itu suatu frase yang biasa di bahasa Arab. Ala ar-ra'si wal 'ain, ala ar-ra'si wal 'ain. Sami'na wa ata'na. Arti fa'ala ar-ra'si wal 'ain, sami'na wa ata'na. Loud and clear. Itu kalau bahasa militer. Ngerti enggak? Loud and clear. Ikin, beli gorengan. Loud and clear. Apa artinya? Jelas dan terang gitu. Ya, siap gitu. Wa idza jaa an ashabin nabi nakhtaru min aqwalihim. Kalau ada datang dari sahabat Nabi, kita pilih dari perkataan. Artinya apa? Perkataan sahabat Nabi bukan secara zat dalil, bukan. Maka kita pilih dari perkataan mereka yang lebih dekat kepada dalil. Kalau misalnya perselisihan. Wa idza jaa an tabi'ina zahamnahum. Kalau misalnya datang dari tabi'in, zahamnahum, yani kita melakukan ziham. Apa ziham itu? Ziham kayak di pasar, ziham. Maka kita nimbrung. Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya nimbrung di sini, ya kita sama mereka sama dari segi nilai dan pertimbangan perkataan. Nilainya nggak sama sahabat gitu loh. Sahabat Rasulullah ya beda ya. Paham nggak ikhwan? Zahamnahum gitu loh. Kayak ada orang berkerumun di pasar. Ini seolah-olah tabi'in nih. Zahamnahum. Nimbrung. Maksudnya nimbrung di sini, saya dengan mereka sama. Tapi kalau kalam Allah, kalam Rasul, wah ini tertinggi. Kalam sahabat, kita pilih yang terbaik. Antar kita, ya kita sama, nimbrung-nimbrung aja. Ikutan. Ya, anak-anak sama antum tuh sama gitu. Ya begitu. Abu Hanifah ini, beliau ada yang mengatakan beliau seorang tabi'ut tabi'in, ada yang mengatakan beliau bukan tabi'ut tabi'in. Walaupun misalnya beliau tabi'ut tabi'in, beliau menyamakan antara tabi'ut tabi'in dengan tabi'in dari segi zat perkataan. Tidak menjadikan hujah. Perkataan sahabat ada enggak sebagian menjadi hujah? Ada. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Itu hujah itu. Jadi ijtihadnya Umar atau Utsman atau Abu Bakar dan Ali itu semua apa? Bisa menjadi hujah. Ya, bisa menjadi dalil. Baik. وقال وسار عليه مالك بن أنس الأسباحي إمام دار الهجرة رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. قال مالك وقد ذكر له كتابه الموطأ فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين ورأيهم. وقد تكلمت برأيي على الاجتهاد وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ولم أخرج عن جملتهم إلى غيره. Baik. Imam Malik setelah tadi madhab Imam madhab yaitu Abu Hanifah. Sekarang Imam madhab berikutnya Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Darul Hijrah yaitu Imam Madinah. Darul Hijrah ini negeri Madinah. Imam Malik beliau menyebutkan di kitabnya Al-Muwatta. Di dalam Al-Muwatta menyebutkan tentang kitabnya. Di dalam kitab Al-Muwatta ini ada hadis Rasulullah, ada perkataan sahabat dan tabi'in dan pendapat mereka. Aku telah menyatakan bira'yi al-ijtihad. Adapun pandanganku adalah bira'yi, pandanganku, ijtihad. Wa ala ma adraktu alaihi ahlul ilmi bi baladina. Jadi omonganku, pendapatku itu dibangun di atas dua hal. Satu, ijtihadku, atau dua, yang aku dapatkan dari ulama di negeri Madinah. Ngerti enggak? Jadi itu murni pendapat saya atau pendapat ulama selain saya. Jadi itu bukanlah semanzilah dengan hadis Nabi, tidak semanzilah dengan pendapat para sahabat. Gitu ya. Ini berarti mana yang lebih tinggi nilainya? Hadis Rasulullah SAW. Kemudian siapa? Para sahabat. Kemudian barulah orang-orang setelahnya itu apa? Sama manzilahnya dari segi kehujahan. Wa ala ma adraktu alaihi ahlul ilmi bi baladina wa lam akhruj an jumlatihim la ghairihi. Ya, baik. Lanjut.
وقال وسبيل التزمه الشافعي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. Di sini apa? Wasabilun. Wasabilun iltazamah. Iya, wasabilun iltazamah. Bisa juga bisa juga ya, sahih. Wasabilun iltazamahu Syafi'i gitu ya. Sahih. قال الشافعي رحمه الله العلم طبقات الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي صحيح أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا منهم والرابعة اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم والخامسة القياس على بعض هذه الطبقات ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما يؤخذ العلم من أعلى. Ahsant. Begitu juga ini sabil yang Imam Syafi'i beriltizam dengannya. Berkata beliau rahimahullah dan disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Madkhal ila Sunan Al-Kubra. Al-ilmu tabaqat. Ilmu itu ada berapa tingkatan, ikhwan? Pertama Al-Kitab dan Sunnah. Kalau misal sunnahnya thabit. Kedua Al-Ijma'. Fima laisa fihi kitab wa sunnah. Ada perkara yang ijma' yang dalam Al-Quran Sunnah itu ada perkara ijma' yang di Al-Quran Sunnah enggak ada tapi ada ijma' dari kaum muslimin. Maka ini juga menjadi ilmu dan hujjah. Yang ketiga baru kemudian an yaqula ba'du ashabin Nabi SAW. Perkataan sahabat Nabi yang tidak kita ketahui adanya penyelisih. Gitu. Berarti ini dalil hujjah. Ar-rabi'ah ikhtilafu ashabin Nabi wa ridha anhum. Ini juga termasuk ilmu. Perselisihan antara sahabat Nabi. Muskilah kita ini lebih sering perselisihan antara madhab. Ya. Cuman ya fattaqullaha mastata'tum. Wal khamisah al-qiyasu ala ba'di hadhihi at-tabaqat. Qiyas. Ya, berdasarkan sebagian dari tabaqat ini, dari masalah dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, terhadap ijma' atau kiasan yang dituturkan oleh para sahabat Nabi. Wala yusaru ila syai'in ghairil kitabi was sunnati wa huma mawjudan. Enggak boleh kita itu beralih ke selain Al-Quran dan Sunnah sementara Al-Quran dan Sunnah ada. Masalah itu dibahas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, malah kita ke imam madhab atau kita malah ke apa gitu, kiai tertentu, ulama tertentu, ustaz tertentu. Wa inna ma yukhadhul ilmu min a'la. Ilmu itu diambil dari jalur yang paling tinggi. Cuma ini tidak bisa kita katakan bahwasanya yuk langsung baca Al-Quran udah fahami baik-baik sendiri. Enggak gitu. Memahami Al-Quran melalui ulama. Gitu, ya kan? Memahami hadis melalui ulama. Dan memahami sebagian dari perkataan sahabat juga melalui ulama. Kenapa begitu? Karena tidak semua kalimat dalam bahasa Arab itu dengan uslub yang mudah dipahami oleh orang awam. Ya, begitu juga perkataan ulama kadang susah dipahami oleh orang awam. Maka perlu ulama atau ustadz atau pembimbing yang mengajarkan dan menjabarkan. Imam Ahmad, tafadhal. Wa qala wa huwa nahja Ahmad bin Muhammad bin Hanbal wa huwa nahju. Wa huwa nahju Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal rahimahullah wa radiya anhu wa ardah. Qala Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal idza kana ibni sekarang ibni Muhammad ibn Hanbal idza kana fil mas'alati 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam hadithun lam na'khudh fiha biqauli ahadin minas sahabati wala min ba'dihim wala man ba'dahum khilafuhu wa idza kana fil mas'alati an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulun mukhtalifun nakhtaru min aqawilihim wa lam nakhruj an aqawilihim ila qawli ghairihim. Sami.
qaulus sahabi fima la majala liqra'i. Enggak, itu antum kebanyakan. Oh, no. Wa idza lam yakun fiha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wala 'ani sahabah qaul nakhtaru min aqwali tabi'in. Ahsant. Imam Ahmad bin Hanbal bagaimana manhajnya? Idza kana fil mas'alati 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun lam na'khudh fiha biqauli ahad min as-sahabati wala man ba'dahum khilafina. Kalau misalnya dalam suatu permasalahan dari Nabi SAW, ya, jika misalnya ada permasalahan, ada hadis yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dari Nabi SAW, kita nggak perlu lagi ngambil dari perkataan seorang sahabat dan siapapun setelah sahabat. Paham nggak? Ya, maksudnya kalau Nabi SAW berkata gini, setelah itu ada perkataan lain gitu dari orang setelah Nabi SAW, baik itu sahabat maupun apalagi orang zaman sekarang, ya gitu kan? Maka kita nggak ngambil itu. Perkataannya menyelisihi perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khilafuhu atau khilafahu, ya, begitu. Nah kalau misalnya Nabi nyuruh ke masjid, sekarang orang nggak nyuruh ke masjid berarti apa? Melanggar, menyelisihi. Apalagi yang bilang bukan ulama pula, gitu misalnya, ya. Wa idza kana fil mas'alati an ashabi Rasulillah SAW qaulun, ternyata di suatu permasalahan ada perkataan dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mukhtalifun, yang bisa juga mukhtalaf, bisa yang berselisih, berbeda, perkataan yang berselisih. Tapi antara ashab Nabi SAW, bukan sahabat Nabi menyelisih hadis, bukan itu. Tapi antara sahabat Nabi, nakhtaru min aqawilihim, kita pilih di antara perkataan-perkataan mereka. Walam nakhruj an aqawilihim ila qawli ghairihim, kita enggak keluar melanjutkan ke perkataan selain sahabat, cukup sahabat aja kalau misalnya ada, ya. Wa idza lam yakun fiha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wala 'ani sahabati qaulun nakhtaru min aqwali tabi'in. Kalau misalnya ternyata enggak ada nasnya dari Nabi SAW tentang permasalahan ini, tidak ada pula perkataan dari sahabat tentang masalah ini, maka kita pilih dari perkataan tabi'in. Ya, begitu. Nah, kemudian datanglah asrul madzhab atau masa-masa mazhab-mazhab. Ya, kita tidak katakan mazhab itu bid'ah, bahkan yang afdal bertamadhub. Cuma harus seorang yang bermanhaj dia menjadikan perkataan Allah dan Rasulnya itu sebagai dalil pertama, ya, sebelum segala pendapat mazhab. Atau ada pendapat mazhab, dia lihat dalilnya juga. Ya, kalau belum bisa ya khalas, dia bertaklid pada ulama. Semoga Allah maafkan dia, gitu. Ya. Baik. Cukup? Cukup. Antum paham enggak pelajaran ini? Baik. Kita cukup sampai sini insyaallah, ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.